Para frater, Bapak Ibu, umat yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Sudah menjadi kodrat manusia bahwa manusia hidup bersama dengan orang lain. Bukan saja bersama dengan orang lain, tetapi juga bersama dengan yang lain. Pasir, batu, tanah, air, hewan, tumbuhan, bakteri, virus. Ini adalah fakta terberi dari hidup manusia yang ese koese, ada bersama dengan. Dalam bacaan pertama, setelah Allah selesai menciptakan, Allah membawa binatang-binatang, ternak-ternak, burung-burung di udara datang dibawa kepada manusia untuk diberi nama. Tetapi manusia ini tidak mendapatkan penolong yang sepadan dengannya. Mungkin ada binatang yang disayang menjadi teman dari manusia Adam ini, tetapi dia tidak menjumpai yang sepadan. Maka Allah membuat manusia ini tertidur, lalu Allah mengambil salah satu rusuknya dan menutup dengan daging di sana. Allah membuat baginya seorang penolong yang sepadan, yakni perempuan. Dan ketika Allah membawa kepada Adam, lalu Adam bilang, inilah dia daging tulang dari tulangku, daging dari dagingku, sebab itu ia akan diberi nama perempuan, karena ia diambil dari laki-laki. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil Yesus menegaskan tentang kesatuan pernikahan yang satu, yang kudus dan tak terceraikan. Memang orang-orang tanya, boleh cerai tidak? Karena waktu itu Yesus sangat populer pengajaran-pengajarannya. Mereka mencobai Yesus dengan pertanyaan, dan Yesus balik tanya, apa yang Musa bilang? Musa bilang boleh, yang penting bikin surat cerai. Dan Yesus bilang, sebenarnya tidak begitu. Dari dulu sejak awal dunia dijadikan tidak begitu. Tapi karena kalian kepala batu, karena ketegaran hatimu, karena kerasnya hatimu, maka ya sudah. Akhirnya Musa memberikan kelonggaran itu, boleh, yang penting ada surat cerai. Tunjukkan surat itu kepada mereka yang berwenang, maka kalian bisa meninggalkan istrimu, kalian bisa meninggalkan suamimu. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan, sebenarnya sejak awal dunia diciptakan, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, ada 3 inspirasi yang boleh kita renung praktekan pada hari Minggu biasa pekan ke-27 ini. Yang pertama, Yesus menguduskan kita sebagai saudaranya. Kalau kita mendengarkan dengan seksama, dengan baik, bacaan kedua tadi, di mana terjadi satu peristiwa kenosis, pengosongan diri, untuk melepaskan, tapi juga lalu kemudian mendapatkan, memperoleh. Yesus dikatakan untuk waktu yang singkat ada di bawah sedikit, direndahkan sedikit di bawah para malaikat. Ini di bawah para malaikat, Allah yang adalah Allah, ya. Akulah aku dikatakan itu sekarang menjadi manusia, menjadi daging sarks itu, ada di bawah malaikat karena terbatas oleh ruang dan waktu. Turunnya Allah, firman, turunnya firman, bukan firman menjadi manusia. Ya, firman Allah menjadi manusia itu membuat Yesus terbatas, Allah terbatas di dalam kemanusiaan Yesus. Dalam gereja-gereja Katolik yang berbahasa Arab di Suriah, Timur Tengah, Libanon, di Mesir, Antioquia, dikenal dengan Nuzulul Kalimatullah.
turunnya firman Allah ke dalam dunia menjadi manusia. Nah, ini ada sedikit lebih rendah di bawah para malaikat. Dan perhatikan Bapak Ibu, ketika Yesus sebagai manusia, dia mengangkat kemanusiaan kita ke taraf yang lebih ilahi. Jadi kita manusia memang kadangkala merasa ironis sekali kalau yang kita manusia, satu, menyangkal kemanusiaan. Dua, ingin menjadi Allah. Nah, ini sangat ironis. Allah firman-Nya menjadi manusia, mengalami kemanusiaan sama seperti kita dalam segala hal, menangis, marah, sedih, makan ikan goreng. Ada dikatakan dalam kitab suci, semua sama. Tidur di atas perahu di Galilea, tetapi yang tidak sama dengan kita kecuali dalam hal dosa. Dan ini proses ini karena Allah datang, ya, firman turun menjadi manusia, maka kita menjadi dikuduskan. Kita yang manusia ini dikuduskan dan dia tidak menyebut kita sebagai saudara-saudarinya. Dikatakan pada ayat 11, sebab dia yang menguduskan mereka yang dikuduskan semua berasal dari yang satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Poin yang kedua, cinta hadir dalam kesatuan aku dan engkau mencapai taraf kita. Aku dan engkau mencapai taraf kita. Go beyond, melampaui saya sendiri, naik satu tingkat. Kita sekarang ada di sini, antara aku dan engkau, kita ada di sini. Itu mengandaikan apa? Cinta yang altruis. Suami istri kalau tidak punya cinta altruis, cinta egois, maka bukan aku dan engkau. Aku dan engkau ini dekat. Akan menjadi apa? Aku dan dia. Meskipun istri, meskipun pasangan, maka aku dan dia jadi jauh. Aku dan dia pasangan saya, tapi dia bukan engkau. Maka muncul dia yang lain. Dia yang alisnya bagus, dia yang bibirnya merekah, dia yang pipinya merona, dia yang rambutnya bagai mayang terurai. Dia yang lain akan muncul dalam kehidupan berumah tangga. Gabriel Marcel, seorang filsuf dari Prancis, dia katakan dalam cinta suami istri ada 3 unsur atau karakter yang harusnya ada. Pertama, penerimaan pasangan, membuka seluas-luasnya. Tetapi you are the only one, hanya untuk kamu. Tapi saya buka, bukan pintu ini saya buka, jendela ini saya tutup. Pintu ini saya tutup karena baku bombek, jendela ini saya buka untuk lihat yang lain. No, bukan. Tetapi membuka seluas-luasnya agar supaya menerima hatimu sebagai pasangan masuk ke dalam hatiku. Penerimaan. Kedua, keterlibatan untuk menanggapi secara positif relasi kita. Relasi antara aku dan engkau, semua ditanggapi secara positif. Dan yang terakhir, kesetiaan. Inilah oleh Gabriel Marcel dikatakan sebagai komitmen untuk menjaga keutuhan cinta sampai menutup mata. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika 3 prinsip ini, 3 hal ini ada di dalam hidup rumah tangga, maka gema apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia akan terasa kuat, kedengarannya bergetar di dalam hati pasangan suami istri.
Yang terakhir, manusia tercipta secara istimewa. Bapak Ibu umat yang terkasih, kalau kita melihat, merenungkan ciptaan Tuhan semua dengan firman. Dengan firman. Allah berfirman, jadi ini maka jadi. Allah berfirman, jadi itu maka jadi. Allah berfirman, jadi. Allah mencipta dalam sifat bara. Mencipta dari tidak ada menjadi ada. Tetapi manusia diciptakan bukan dari bara. Diciptakan bukan dari saya menciptakan Adam, jadi Adam. Bukan. Allah mengambil tanah, bahan bakunya sudah ada. Dibentuklah manusia. Jadi Adam. Adam artinya tanah, artinya bumi. Setelah jadi Adam, Tuhan suruh Adam tidur nyenyak. Dibuatnya tidur nyenyak, diambil satu rusuk, jadilah Hawa. Bukan dari angin, bukan. Perempuan diambil dari tulang rusuk laki-laki, jadilah Hawa. Hawa artinya kehidupan. Dalam proses, dalam perenungan Alkitab, Adam dan Hawa, Adam tanah, Hawa kehidupan. Tanah ini selalu membawa kehidupan. Dan ingat, tanah yang sama juga adalah kerapuhan. Tidak ada satu orang pun yang begitu mati setelah 10, 20, 50, 100 tahun dia tetap sama seperti sekarang. Tidak. Dia akan kembali pada asalnya. Rohnya akan kembali kepada Allah, tetapi jasadnya, fisiknya akan kembali saat dimana dia pernah diciptakan. Tetapi ingat, karena kita diciptakan mengambil atau setara atau serupa, secitra, segambar dengan Allah, maka kita menjadi istimewa. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, siklus saling menghidupkan. Tidak ada kehidupan tanpa tanah. Tanah menghasilkan kehidupan. Tidak ada kehidupan tanpa Adam. Kalau tidak ada Adam, tidak akan ada Hawa. Kalau tidak ada laki-laki, tidak akan ada perempuan. Luar biasa ini Adam ini, laki-laki ini. Tetapi tidak akan ada kehidupan selanjutnya kalau tidak ada Hawa mau keluar dari batang pisang. Siklus kehidupan ini perlu kita renungkan, bahwa Anda istri, saya suami, saya istri, Anda suami, kita meneruskan kehidupan yang Tuhan sudah anugerahkan sejak penciptaan awal dunia. Semoga kita senantiasa diberkati. Amin.